Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Kebetulan peserta pelatihan kita hari ini semuanya ibu-ibu, mbak-mbak semua. Jadi tidak ada bapak-bapak, bapak-bapaknya hanya saya dengan Mas Andreas ya. Dan kebetulan akhirnya kita bertemu kembali di pelatihan klinik bisnis online khusus UMKM binaan Rumah BUMN Palangkaraya. Sebelumnya bisa ketikkan kata-kata semangat dulu nggak ibu-ibu di kolom chat? Bisa diketikkan komentar semangat untuk teman-temannya semua di kolom chat, bisa diketikkan dulu sebelum kita melanjutkan ke pelatihan kita hari ini. Baik, terima kasih untuk Mbak Sarinah yang duluan mengetikkan chatnya. Yang lain ditunggu nih chatnya, kata-kata semangat, kata-kata motivasi untuk teman-temannya. Siap Mbak Puji, semangat. Baik, yang lain ditunggu. Kita berikan waktu kira-kira 1 menit saja. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah memberikan komentarnya, kata-kata semangatnya hari ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat dimanapun berada. Seperti pelatihan kita hari ini, topiknya hari ini adalah kita mau sama-sama belajar tindak lanjut dari pelatihan kita bulan lalu tentang frozen food. Di mana narasumber kita hari ini orang yang sudah tidak asing lagi di dunia frozen food, yaitu Mbak Nindi Nareswari. Sebelumnya kita boleh menyapa Mbak Nindi dulu. Halo Mbak Nindi, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Agus dan teman-teman, ibu-ibu semua. Terima kasih sudah mendaftar ya untuk mengikuti pelatihan ini untuk kita sharing bersama tentang pengemasan produk frozen food. Saya nggak mengira loh Pak, ada lanjutannya loh Pak. Ini berdasarkan terornya dari ibu-ibu semua ini. Oh gitu ya. Baik, Mbak Nindi apa kabarnya ini Mbak? Sehat Mbak? Baik, sehat. Puji Tuhan, sehat Pak. Mbak Nindi, hari ini kan kita sama-sama belajar tentang frozen food lanjutan yang kemarin ya. Sebelumnya boleh sharing lagi nggak ini Mbak Nindi, cerita singkat. Oh ya. Apa sih Mbak Nindi ini akhirnya menjalankan usaha frozen food di Kota Palangkaraya? Silahkan Mbak Nindi. Iya. Awal mulanya ya karena resign ya Pak kemarin dari pekerjaan karena ikut suami sekolah. Jadi setelah kembali lagi ke Palangkaraya, saya daripada hanya di rumah aja jadi ibu rumah tangga kok bosan gitu ya, pengen punya usaha, pengen punya penghasilan sendiri. Jadinya saya karena ada pengalaman juga jualan pempek waktu itu di Australia, jadi saya lanjutin aja jualan pempek di Palangkaraya. Dan saya lihat-lihat juga dari segi bahan baku seperti ikan tenggiri, tepung tapioka. Kemarin juga saya pernah coba pakai ikan gabus atau ikan haruan dan ikan pipih tersedia. Tapi yang memang selalu ready itu bahan bakunya ikan tenggiri. Jadi saya lanjutkan untuk membuat pempek di sejak tahun berapa ya di sini? Tahun 2018 waktu di Palangkaraya. Tapi 2014 saya sudah mulai. Baik. Ya, mungkin ya pilihan saya kenapa ke pempek ya, selain saya sudah mengenal proses produksinya juga, pempek ini bisa di frozen kan ya, jadi pembeli bisa mengolah lagi di rumah, jadi tidak langsung digoreng, tidak langsung disajikan, jadi kapanpun pembeli mau bisa diolah lagi di rumah Pak. Jadi dari segi kebersihannya juga lebih terjamin gitu Pak. Baik Mbak Nindi, saya punya pertanyaan ini Mbak ya, langsung aja nih kita mulai pelatihan hari ini ya. Mbak Nindi, kita kan berbicara frozen food, ini kan usaha yang sangat menjanjikan ya. Iya. Kalau nggak salah, zaman sekarang ini semua tuh bisa dijadikan frozen food ya Mbak ya. Salah satunya kalau nggak salah yang terbaru ini adalah aneka snack atau kue-kue seperti donat misalnya.
Iya, donat. Potensi frozen food sendiri menurut Mbak Nindi di masa pandemi ini seperti apa Mbak kira-kira Mbak Nindi? Boleh share ke kita Mbak Nindi? Menurut Mbak Nindi? Kalau menurut saya ini sangat baik ya, karena apa? Di saat pandemi selain apa kondisi kita mengurangi aktivitas di rumah, itu ibu-ibu banyak yang menyetok makanan, ya salah satunya frozen food. Kemudian frozen food itu tidak langsung dimakan, Pak. Jadi diolah lagi, apakah dia dikukus, digoreng atau dihangatkan. Jadi dari segi kebersihannya, pembeli itu tidak terlalu khawatir dibandingkan dengan beli makanan yang sudah siap saji gitu kan. Karena kemarin itu kan ada seperti ya semua orang banyak yang khawatir membeli makanan yang sudah matang yang langsung dimakan. Nah, tapi kalau frozen food itu kan masih diolah lagi melalui proses pengolahan lagi di rumah. Jadi konsumen itu lebih tenang, Pak. Itu salah satu keunggulannya. Dan kemudian produk frozen food ini kan tahan lama ya. Bisa setiap rumah tangga saya rasa hampir punya kulkas dan freezer dan bisa disimpan di kulkas dan di freezer. Sekali. Betul sekali ya Mbak ya, bahwa sekarang memang frozen food ini orang tuh lebih lebih pede, lebih percaya untuk membeli makanan frozen food karena bisa diolah sendiri, gitu Mbak ya. Iya. Baik, hari ini kita ada beberapa topik ini Mbak untuk kita sharing bersama dengan peserta klinik bisnis online hari ini. Kita langsung saja Mbak ke poin kita yang pertama. Kalau berbicara frozen food pasti erat kaitannya dengan kemasan frozen food ya. Nah, ini apa saja sih Mbak jenis kemasan frozen food yang Mbak Nindi ketahui yang juga Mbak Nindi boleh pasarkan kepada konsumen? Silakan Mbak Nindi. Oke. Ini jujur aja ya Pak ya, sebelum saya memulai hari ini, kemarin-kemarin saya ada konsultasi dengan BPOM, dengan Bu Pita. Itu saya juga tanya-tanya, Bu, kemasan frozen food itu ada apa saja dan jenisnya bagaimana? Dan dari pihak BPOM juga memang yang sudah selama ini dipakai oleh teman-teman untuk berjualan makanan itu memang sudah termasuk kemasan yang aman. Jadi menurut BPOM, kemasan yang sudah dijual di toko bahan baku kue itu sudah aman untuk makanan. Jadi yang bisa dipakai untuk kemasan frozen food itu yang ini plastik vacuum sealer, plastik ya. Ini macam-macam ukurannya, ada yang ukuran 20 kali 30 atau ada juga yang ukuran kecil seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan produk kita. Kemudian ada yang berbentuk kotak seperti ini yang pack seperti ini sudah banyak juga dipakai oleh teman-teman UKM. Atau juga mungkin kalau teman-teman belum punya mesin vakum ya, nah ini bisa juga standing pouch. Ini jalan kotenya Mbak Dini. Ini cireng dia. Ini sudah dikategorikan aman menurut BPOM untuk dipakai di kemasan frozen food. Tapi memang yang lebih amannya ya memang pakai kemasan plastik food grade. Jadi semua kemasan yang dipakai untuk teman-teman UMKM itu sudah termasuk kemasan yang food grade, Pak. Aman untuk makanan. Itu, Pak. Gitu Mbak ya. Iya. Gimana nih Mbak cara meyakinkan customer atau pembeli bahwa kemasan frozen food yang dipasarkan itu aman? Apakah salah satunya harus ada logo SNI-nya atau seperti apa menurut Mbak? Ya termasuk itu Pak, ada logo SNI-nya atau kita bisa katakan saja ke pembeli bahwa ini kita sudah membelinya di toko bahan baku kue yang memang sudah terjamin ada logo food grade-nya aman dan ber-SNI. Dan saya rasa ke konsumen juga sudah cukup paham ya yang mana kemasan yang memang pantas untuk makanan dan yang tidak, seperti kantong plastik warna hitam itu kan tidak boleh ya untuk makanan karena itu kan kantong plastik yang daur ulang. Itu Pak. Jadi ibu-ibu semua tadi salah satu info dari Mbak Nindi adalah kalau memasarkan produk makanan, usahakan tidak menggunakan kantong plastik berbahan warna hitam karena biasanya yang berbahan hitam itu adalah produk daur ulang ya. Jadi usahakan kalau membuat kemasan produknya adalah yang bening ya Mbak ya, plastik bening. Iya. Plus yang ada logo SNI-nya. Tapi Mbak biasanya kalau yang berlogo SNI itu lebih mahal ya Mbak? Kan biasa kan ada nih, saya pernah mendapati frozen food itu hanya seperti plastik gula itu Mbak, yang plastik tipis yang SNI itu gimana Mbak? Kalau itu kemarin saya tanya tuh masih aman itu Pak, karena dia memang didesain untuk makanan Pak, masih untuk makanan. Jadi kalau yang seperti yang berwarna hitam itu didesain untuk barang yang tidak dimakan, seperti
baju, buku, nah seperti itu. Tapi kalau yang untuk kemasan, ini kan namanya kemasan primer ya, kemasan dasar, nah itu masih aman Pak. Oke, siap. Sepakat ya ibu-ibu semua bahwa plastik atau kemasan produk usaha itu sangat penting. Jangan sampai salah menggunakan plastik usaha. Misalnya, kalau usahanya ini makanan, jangan menggunakan plastik yang berwarna hitam. Kalau produknya ini seperti buku, pakaian, nggak masalah kalau menggunakan plastik atau kemasan berwarna hitam. Seperti itu ya. Baik, adakah pertanyaan ibu-ibu? Karena kita membahasnya per poin ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan seputar, kita membahas mengenai kemasan dulu nih sebelum nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana sih membuat kemasan frozen food yang sederhana yang bisa diterapkan ibu-ibu semua di rumah. Ada pertanyaan? Boleh langsung bertanya saja, diaktifkan kolom, diketik di kolom komentar boleh, atau langsung bertanya via suara juga nggak apa-apa. Saya persilakan, ada? Untuk topik pertama kita hari ini mengenai tentang kemasan, jenis-jenis kemasan. Nanti Mbak Nini sebisa mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua. Saya persilahkan. Jelas semua, ibu-ibu semua? Oke, jelas. Ya, silakan Mbak Nora Priani. Mikrofonnya diklik dulu, Mbak. Ya, silahkan Mbak Nora Priani mau bertanya. Silahkan, Mbak. Mbak Nindi, untuk yang kemasan Ya. frozen food itu apa ada ketebalan atau ukuran khusus untuk apa ini namanya tebal plastiknya itu minimal berapa mili atau apa kayak gitu kayaknya? Kalau plastik yang frozen food ya, plastik frozen food itu yang di vakum atau yang standing pouch, Mbak? Yang divakum. Yang di vakum ini semuanya sudah standar, Mbak, sesuai dengan kebutuhan masing-masing mesin vakum sealer. Jadi kemarin saya juga ada tanya-tanya karena saya belinya memang di online di Tokopedia ya. Jadi ketebalannya itu memang sama penjualnya itu memang dia bilang sudah sesuai dengan standar, ada berapa mikron gitu. Jadi dia sudah didesain untuk makanan yang bisa dibekukan. Dan itu rata-rata ketebalannya sama. Aduh, maaf ya, saya lupa ketebalannya itu berapa. Yang pasti walaupun ukuran plastik vakum sealernya berbeda, tapi ketebalannya sama, Mbak. Dan itu memang didesain memang untuk vakum dan tahan lama. Oh, berarti hanya ibaratnya satu jenis atau Iya, memang satu jenis ketebalannya sama, masing-masing sama. Tidak ada perbedaan ukuran kalau soal ketebalan. Tapi kalau ukuran panjang, lebar, nah itu banyak macam Mbak ini ukurannya. Terima kasih Mbak Nindi. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Nora Priani. Mbak Nindi, ini sebelum ke Mbak Mei, ada pertanyaan dari Mbak Sari. Bertanya melalui kolom komentar, kolom chat maksudnya. Bagaimana perbedaan ketahanan makanan yang ditaruh di pouch, plastik, dan box, Mbak? Ini perbedaan ketahanan makanan yang taruh di pouch, plastik, dan box. Sebenarnya kalau untuk standing pouch dan box itu kalau frozen food ya, memang tidak dianjurkan untuk lebih dari 1 hari. Karena ini kan beku ya, karena standing pouch ini kan dia tidak kedap udara, masih ada udara di dalamnya standing pouch. Nah, kemudian juga dengan yang box, ini juga sebaiknya memang tidak lebih dari 1 hari. Tapi kalau di vakum itu dia lebih tahan lama. Jadi kalau ditanya ketahanan makanan, kalau menurut saya yang lebih tahan lama yang di vakum. Kalau di pouch, di box itu mungkin bisa lah kalau misalnya kita kayak apa pameran, bazar itu mungkin dari cukup dia harus makanannya harus masuk ke freezer lagi. Jadi kurang tahan sih sebenarnya, tapi karena misalnya teman-teman belum punya vacuum sealer, itu masih bisa lah memakai standing pouch dan box yang seperti ini ya. Saya sarankan sih jangan lebih dari 1 hari di luar freezer, karena itu tidak tahan makanannya. Baik, terima kasih Mbak Nini untuk jawabannya. Lanjut ke
Mbak Mei tadi mana? Mbak Mei silahkan Mbak Mei untuk pertanyaannya. Mbak Mei Tania kami persilahkan. Halo, halo Mbak Mei. Mbak Mei, suara saya terdengar? Oh, sudah terjawab. Oke, baik. Lanjut ini ke pertanyaannya Mbak Puji dari Ibu Guru. Kemasan kalau pakai vakum sama nggak lebih baik? Gimana Mbak? Lebih awet yang mana Mbak? Jelas lebih awet yang vakum, Mbak Puji. Lebih awet yang vakum karena yang vakum itu kan dia sudah kedap udara ya, udara terhisap. Nah itu jadi kalau sudah di luar freezer, ini kan sudah di luar freezer, dia tidak ada udara lagi di dalam kemasan. Jadi produknya lebih aman. Kenapa? Karena produk frozen food itu setelah dia keluar dari freezer, dia kan lembab, berair ya, berair lembab. Nah kalau dia tidak divakum, kondisi makanan yang lembab itulah yang menyebabkan berjamur, lebih mudah bertumbuhnya jamur gitu. Makanya kalau kita beli nugget itu kan harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam freezer karena nugget-nugget yang ada di swalayan itu kan dia tidak divakum. Itu Mbak, jadi memang lebih awet di vakum. Sudah terjawab Mbak Puji. Oke, makasih jawabannya. Nah, satu pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Fendi sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya. Jika makanan yang sudah instan, jadi konsumen tinggal panaskan saja, itu menggunakan pack apa sebaiknya? Jadi kalau ada makanan instan tinggal dipanaskan saja, packnya apa ini Mbak? Nah, kalau sudah makanan instan, ini kalau setelah saya perhatikan di dunia online, media sosial itu tergantung fokus kita apakah kita mau menjual di dalam kota atau di luar kota. Kalau kita hanya mau menjual di dalam kota saja, yang di dalam kemasan pack ini masih diperbolehkan. Seperti kemarin saya ada contoh ebi furai, sapi lada hitam, tidak dikirim keluar kota, kemasan pack ini masih bisa. Karena tinggal dipanaskan saja ya, dihangatkan di teflon atau digoreng seperti chicken karage, chicken nugget itu yang kemasan pack seperti ini masih bisa. Tapi kalau kita ingin membesarkan pasar, ada permintaan keluar kota, sebaiknya divakum. Begitu, karena yang sudah dipanaskan itu kan dia makanan itu sudah matang ya, sudah matang dan untuk menghindari basi atau terkontaminasi lainnya ya lebih baik divakum. Baik, terima kasih Mbak Nindi untuk jawabannya. Jadi lebih bagus itu makanan yang frozen food ini memang vakum. Baik, sebelum kita ke topik selanjutnya, saya sebelumnya ada info untuk kita semua. Jadi saya tetap akan mengadakan games untuk kita semua, yaitu foto challenge. Jadi games ini adalah ibu-ibu semua sambil mengikuti pelatihan bisa minta difotokan sama anaknya, sama suaminya, sama adiknya atau siapapun yang di rumah, atau foto selfie ketika mengikuti pelatihan sambil menghadap Zoom meetingnya. Jadi nanti ketika sudah foto, nanti bisa dikirimkan di grup kita. Nah, nanti akan kita pilih foto-foto terbaik dan akan mendapatkan tambahan pulsa dari BUMN Palangkaraya. Baik, Mbak Nini, kita langsung saja. Ini ada kalau berkaitan dengan frozen food, ini erat kaitannya dengan yang namanya tanggal kadaluarsa produk. Bagaimana ini Mbak cara untuk menghitung atau mengetahui tanggal kadaluarsa sebuah produk frozen food? Silakan Mbak Nini. Ini bagus banget ini Pak. Kalau kita membahas tentang tanggal kadaluarsa ya, karena kemarin seperti yang saya bilang itu kita harus mengenali dulu produk kita masing-masing. Seperti saya pempek berbeda dengan produk jalangkote, resoles, ataupun seperti yang mau menjual masakan berbumbu, ayam berbumbu. Nah itu penting sekali kita mengenal kadaluarsa. Cara menghitungnya ini saya ambil contoh pempek ya. Nah karena kemarin saya memilihnya memang untuk kemasan di vakum, jadi ini contohnya seperti ini. Besok misalnya saya membuat pempek tanggal 5 September besok ya. Saya tulis di kertas di sini, tulis 5 September hari pertama. Nah, kemudian dibuat dalam 6 bungkus. Nah, 6 bungkus seperti ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Sampai hari kelima. Dibungkus semua makanan sampai hari kelima atau hari ke-6. Terserah kita. Kalau saya kemarin sampai hari ke-6. Sampai hari ke-6. Jadi hari pertama itu besok tanggal 5 September. Karena hari ini produksi ya, tanggal 4 September, saya buka besok tanggal 5 September. Ternyata
pempeknya masih enak. Dengan catatan makanan itu tidak dimasukkan di dalam kulkas, artinya di dalam suhu ruangan. Jadi bukan sudah tidak beku lagi, karena kan kita mau menghitung kadaluarsa di luar freezer ya. Kalau di dalam freezer sudah pasti awet ya, sampai 1 minggu ataupun 3 bulan. Kemudian besoknya, hari kedua, kita coba lagi di tanggal 6 September. Sudah 2 hari nih makanan di luar. Kita coba, kita buka, kita gunting kita olah lagi apakah makanan itu dihangatkan atau digoreng. Kalau pempek itu digoreng, setelah digoreng ternyata di hari kedua tanggal 6 September itu masih bagus. Kita coba lagi besoknya yang kemasan tertulis hari ketiga. Nah, hari ketiga mungkin warna sudah agak berubah tapi rasa masih oke. Nah, hari keempat kita coba lagi besoknya tanggal 8 September, sudah 4 hari nih makanan di luar kulkas ya. Ternyata warna makanan sudah berubah tapi rasanya masih baik. Nah, hari kelima, sudah 5 hari ini di dalam vakum tanpa dimasukkan ke kulkas. Makanannya masih bagus, cuman rasa agak berubah. Nah, oke, kita coba lagi hari ke-6. Hari ke-6 warna berubah dan rasanya sudah jauh berubah, sudah tengik gitu. Kemarin saya coba pempek di hari ke-6, 6 hari di luar freezer, hanya di dalam vakum saja, di suhu ruangan. Nah, artinya pempek ini hanya tahan di hari kelima saja, berarti di hari ke-6 dia sudah nggak oke, sudah nggak enak, sudah tengik pempeknya. Nah, berarti hari kelima itu adalah hari maksimal pempek ini di dalam kemasan vakum tanpa dibekukan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh maaf Mbak Dini, saya ambil contoh Jalangkote ya. Misalnya Jalangkote udah di vakum gitu ya. Nah, di vakum hari pertama di luar freezer masih oke. Hari kedua masih oke tapi isinya sudah berubah. Karena kan isinya umbi-umbian ya. Hari ketiga kulit Jalangkotenya masih bagus tapi isinya sudah tidak layak. Nah, berarti Jalangkote ini hanya tahan 2 hari saja di luar freezer. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu contohnya. Nah, tapi kalau misalnya seperti makanan siap saji seperti yang saya buat tuh sapi lada hitam ataupun ayam berbumbu juga sama dibuat seperti itu. Apakah misalnya kita mau bikin ayam masak kuning atau ayam bubu Bali atau ayam masak habang ya, itu kan bisa tuh di vakum, dibekukan. Sama, dites juga perbungkus hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga. Setelah hari ketiga masih bagus atau tidak. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Jadi kalau nanti ada yang tanya, Mbak, pempeknya bisa dikirim keluar kota? Bisa, tapi hanya sampai 5 hari pengiriman. Lewat dari 5 hari, saya nggak berani. Kemarin kan ada juga yang dari Pontianak itu minta dikirimkan. Saya cek penerbangan sampai sana bisa 6 hari atau 7 hari. Lebih baik saya cancel daripada pempeknya rusak. Begitu. Baik. Wah, keren sekali nih, Mbak. Penjelasan untuk menguji kadaluarsa produk usahanya. Jadi sedikit saya simpulkan, jadi ibu-ibu semua bisa membuat produknya itu dalam plastik-plastik, dikasih kode 1, 2, 3, sampai 6 hari misalnya. Kita sama semua di dalam freezer. Nah, kemudian di luar freezer ya Pak ya, mengujinya di luar freezer, jangan dimasukkan dalam freezer. Kalau dimasukkan dalam freezer pasti bagus, pasti awet dia. Jadi di suhu ruangan. Untuk mengujinya itu makanan hari pertama dikeluarkan pasti masih oke. Nah, hari kedua dikeluarkan lagi. Dikeluarkannya artinya nggak dimasukkan di freezer lagi. Iya, semua bungkusan itu dikeluarkan dari freezer. Jadi 6 bungkus atau 5 bungkus semuanya di luar freezer. Ditaruh aja di atas meja gitu. Baik, sip. Baik, ini ada pertanyaan langsung ini Mbak. Kebetulan dari Ibu Dia dari Jalan Kini Balu, yang lokasi usahanya dekat sekali dengan kantor. Halo Ibu Dia. Ibu Dia bertanya ini, Mbak Dini, Ibu Dia kan jual ayam betutu yang sering diupload di grup itu Mbak. Apakah bisa kalau dibuat frozen? Soalnya kan ada kuah dan sambal. Nah, kebetulan Mbak Dini ini ada makanan. Silakan dijawab Mbak Dini. Kalau ayam betutu itu bisa Bu, bisa dia di frozen kan. Bahkan kalau misalnya Ibu dia cari itu, saya sudah pernah lihat di Instagram, itu banyak sekali makanan yang sekarang di frozen kan, seperti rendang, terus ayam opor, ayam bumbu Bali, itu sudah dengan catatan sebaiknya Bu Diah konsultasi dengan pihak BPOM, ini sebaiknya memakai pengawet.
entah mungkin dari bumbunya atau apa. Kalau ayam betutu itu bisa kok pakai STTP. Nah, cuman takaran pengawetnya itu yang perlu dikonsultasikan dengan BPOM. Karena dia frozen kan untuk menjaga supaya bumbunya itu tetap awet. Nah, apalagi ada kuah dan sambalnya. Sambal itu ada sendiri kalau sambal itu benzoat kalau nggak salah itu pengawetnya. Jadi kalau misalnya memang kita ragu-ragu, sebaiknya dikonsultasikan saja sama BPOM. Karena yang saya lihat seperti di Instagram tuh banyak sekali tuh yang sudah menjual makanan siap saji yang frozen, dan saya DM kan, saya tanyakan pakai pengawet nggak? Pakai standar BPOM, mereka jawab seperti itu. Artinya mereka sudah konsultasi dengan pihak BPOM berapa standar pemakaian pengawetnya. Kalau Bu dia punya ini mungkin dari bumbu ayamnya sama dari bumbu ayam dan kuah juga sambalnya itu semuanya harus pakai pengawet. Oke, begitu Ibu Dia jawabannya. Jadi ayam betutunya bisa Bu dibuat frozen food. Cuman untuk menguji kadaluarsanya itu nggak bisa langsung ditentukan seminggu, 2 minggu, nggak bisa, karena karena ini makanan berbumbu, ada aturan tertentu. Baik. Mbak Nindi, ada banyak pertanyaan. Ini salah satunya dari Mbak Nida. Mbak Nida ini bertanya kalau usahanya Mbak Nida saran buat kemasan produk nasi makhluk supaya bisa tetap hangat sampai ke konsumen. Selama ini cuma pakai aluminium foil. Ini untuk supaya tetap hangat ya. Berarti Mbak Nida nih jualnya masih di dalam kota ya. Kemasan pack seperti ini udah cukup bagus kok, yang Mbak Nida sudah pakai itu sudah cukup bagus dan sudah awet, karena kan dia ibaratnya diterima oleh pembeli, oleh konsumen dan langsung dimakan. Jadi lebih baik pakai box yang tahan microwave itu, yang ada tulisannya safe microwave nih, sudah cukup bagus itu, Mbak Nida. Sudah bagus. Ini dari Mbak Mus ya. Mbak Mus ini bisnisnya adalah bisnis telur asin. Keren. Betul ya kalau nggak salah ya. Saya lagi mulai membuat telur asin. Saya sedang mencoba membuat telur asin. Alhamdulillah sudah ada beberapa pemesanan dalam bentuk OPO ya. PO pre-order Pak, pre-order. Soalnya ada emotnya itu Mbak. Iya. Kalau mereka mencicipi telur asin saya, berarti untuk menguji sampai berapa hari tahan setelah rebus harus diuji atu-atu ya Mbak. Soalnya tidak benar-benar awam soal ini. Gimana ini Mbak? Iya betul, itu yang dilakukan Mbak Siti, betul. Dikasih tanggal ya Mbak ya. Misalnya ini hari pertama dicoba telur asinnya. Nih hari pertama ternyata, karena itu kan sudah direbus ya, masih enak. Terus besoknya dicoba lagi hari kedua. Tapi mencobanya semuanya diproduksi 1 hari ya. Misalnya besok kan tanggal 5 September. Nah 5 September itu Mbak Siti ambil bisa 6-7 telur lah. Ambil, nah masing-masing telur itu dikasih tulisan atau tanggal. Ini dicoba di tanggal 6 September hari kedua, 7 September hari ketiga. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau misalnya di hari keempat dia sudah berubah, nah berarti maksimalnya 3 hari, seperti itu. Tapi biasanya telur asin awet ya, karena dia kan sudah diawetkan dengan proses penggaraman. Mungkin dicoba bisa lebih dari 7 hari itu, Mbak. Baik, mantap sekali nih. Materinya menarik ini Mbak ya, tentang kadaluarsa. Karena memang kalau punya usaha ini, kalau jualan yang sudah kadaluarsa, aduh itu bakal merusak usaha ya Mbak ya. Iya. Dan ada lagi yang ini sebelum lanjut ini Pak? Lanjut ke video atau gimana? Ada yang mau saya tambahkan soalnya Pak? Boleh, silahkan Mbak Nindi, saya persilahkan. Ya. Itu kalau kita sudah mulai menguji berapa lama produk kita di luar ruangan ya, ini yang kita bicarakan yang produk beku ya. Nah, itu alangkah baiknya di stiker kita ini kita tulis tanggal produksi dan expire. Nah, karena apa? Itu selain untuk konsumen, mereka bisa tahu nih, ini diproduksi tanggal 27 Agustus, berarti expirednya tanggal 27 Januari 2021. Nah, selain konsumen merasa aman, masih lama nih kan, karena beku ya, dan pasti kan konsumen akan tanya lagi, Mbak, ini kalau di luar
kulkas tidak beku berapa lama? Kita kan dengan mudah menjawab. Ini kalau misalnya tidak beku tahan 5 hari. Kalau di kulkas bagian bawah itu tahan 2 minggu atau 3 minggu. Tapi kalau di freezer bisa tahan sampai 5 bulan atau 6 bulan. Nah, karena saya ini tidak pakai pengawet, saya hanya berani 5 bulan aja. Selain untuk konsumen, ini juga untuk menjelaskan kita sendiri melihat produk kita. Misalnya ini saya produksi 24 Agustus dan 27 Agustus. Misalnya ada pembeli yang mau membeli pempek, saya pasti akan mengutamakan yang dibuat terlebih dahulu, yaitu 24 Agustus. Sistemnya FIFO ya, first in first out. Artinya yang dibuat terlebih dahulu harus dijual terlebih dahulu. Contoh lagi seperti ini ya. Mana nih? Nah, ini kaki naga punya Bu Sarina. Nah, ini jelas juga nih Bu Sarina, kode produksi 3 September sampai 2 Maret 2021 dan ini ada lagi 18 Agustus. Ini kan kaki naga kalau ada yang beli, yang kita dahulukan pasti yang 18 Agustus dulu. Yang terlebih dahulu. Nah, jadi tidak hanya untuk konsumen, tapi untuk kita juga supaya lebih mudah menjualnya. Yang diproduksi terlebih dahulu harus dijual terlebih dahulu. Jangan nanti kita ini yang masih baru dibuat kemarin sudah kita jual terlebih dahulu, akhirnya yang kemarin-kemarin sudah dibikin kan akan tertahan di kita, akan lebih cepat expired-nya. Begitu Pak. Jadi teman-teman sebaiknya nanti kalau sudah mempunyai produk frozen food, jangan hanya sekedar stiker. Ini mohon maaf ya karena saya beli di toko frozen food, hanya tertulis seperti ini. Ini kan kita ragu ya, ini kapan expired-nya, ya kan? Kemudian komposisinya apa? Nah, komposisi itu juga penting di stiker, di kemasan. Jadi kita misalnya mau membeli jalangkote ini komposisinya apa saja, isinya apa. Nah, itu perlu kita tulis di stiker supaya konsumen juga tahu, oh ada umbinya, oh dari tepung terigu. Nah, ini kaki naga ini jelas ini bahannya ikan gabus, tepung terigu, sayur, bawang, telur, garam, gula, merica, dan penguat rasa. Berarti kan jujur ya, penjualnya ya, ada penguat rasanya di sini. Nah, pembeli kan tinggal memilih, mau membeli atau tidak. Ini ada penguat rasanya, gitu. Jadi, sebaiknya nanti di kemasan jangan hanya sekedar plastik kita yang udah bagus atau kemasannya udah bagus, tapi